malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk mempelajari tentang aneka macam perjanjian. Kalau orang yang suka kuliner, pasti akan mengenal istilah aneka macam masakan. Tapi yang akan saya ajak saudara untuk mempelajari di sini adalah tentang aneka macam perjanjian. Di dalam kehidupan bangsa Israel itu mengenal banyak perjanjian. Nah, saya akan sebutkan satu dan yang terakhir perjanjian yang paling menarik untuk kita. Nah, sekarang kita akan mulai. Perjanjian yang pertama disebut Rainbow Covenant. Rainbow Covenant atau perjanjian pelangi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, di sana dikisahkan tentang Noah atau Nuh. Pada waktu itu Bapak Yahweh melihat bahwa kejahatan yang ada di muka bumi ini itu sudah sedemikian tinggi tingkatnya. Kemudian Bapak Yahweh memberitahu kepada Noah atau Nuh untuk membuat bahtera. Karena dunia ini akan ditenggelamkan. Semua orang jahat akan dibunuh. Mati karena tenggelam. Nah, oleh karena itu Bapak Yahweh memerintahkan Noah untuk membuat bahtera. Kamu bikin bahtera, setelah itu kamu beritakan kabar baik ini untuk seluruh manusia. Supaya mereka masuk ke dalam bahteramu dan mereka akan selamat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu Nuh membuat bahtera. Cuman memang membuatnya bahtera itu bukan di pinggir laut, tetapi di atas gunung. Nah, ini sangat bertentangan dengan logika manusia, saudara. Masa sih banjir sampai bisa menutup gunung? Kan tidak mungkin. Logika manusia pada saat itu seperti itu. Lalu Tuhan katakan kepada Noah agar memberitakan kabar baik ini. Kitab suci menulis Noah memberitakan kabar baik selama 120 tahun lamanya. Noah memberitahu supaya orang-orang mau masuk ke dalam bahteranya. Tetapi sangat disayangkan, tidak ada satu manusia pun yang mau masuk ke dalam bahtera Noah. Bahkan Noah waktu itu dianggap sebagai orang gila. Karena bikin bahtera kok di atas gunung, itu sudah gila namanya. Ngapain saya ikut-ikutan orang gila? Semua orang menolak kecuali keluarga Noah saja. Apakah rencana Tuhan itu berhenti karena manusia tidak mau? Tidak. Rencana Tuhan untuk membinasakan manusia tetap berlangsung. Sehingga waktu itu Tuhan memberitahu kepada Noah, kalau manusia tidak mau, binatang saja silahkan masuk. Binatang-binatang mau masuk, saudara. Dan kitab suci menceritakan bahwa pada saat itu terjadi hujan lebat. Ketika hujan lebat pada hari pertama, orang-orang begitu bersukaria. Mereka berpikir kita sedang mengalami kekeringan seperti ini, sekarang hujan lebat. Mereka senang menyambut datangnya hujan itu. Tetapi ternyata hujan tidak berhenti-henti, saudara. Hujan terus, tiap hari hujan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, di situ manusia mulai menyadari, wah, jangan-jangan apa yang dikatakan Noah pada waktu itu benar, dunia ini akan ditenggelamkan. Lalu kitab suci memberitahu bahwa orang-orang tersebut berlari-larian pergi ke atas gunung untuk mendapatkan Noah. Karena ternyata yang ditulis dalam kitab suci bukan cuma hujan saja, tetapi air yang ada di bawah juga ikut naik. Jadi bumi ini mulai banjir di mana-mana. Manusia mulai panik. Cuaca tidak kunjung
cerah, cuaca masih tetap gelap gulita. Itu menandakan bahwa murka Tuhan terhadap manusia itu masih sedemikian tinggi. Lama-kelamaan air itu semakin tinggi, semakin tinggi. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, apa yang waktu itu dianggap mustahil, ternyata betul-betul terjadi. Air itu sampai ke puncak gunung. Dan ketika orang-orang berebut mau masuk ke kapalnya Nuh, ternyata kapal itu sudah ditutup pintunya. Tidak tanggung-tanggung kitab suci menulis tangan Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Artinya keselamatan bagi manusia berakhir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu seluruh manusia mati semuanya. Kemudian bahtera mengapung-apung di atas bumi ini. Dan bahtera itu terdampar di puncak gunung Ararat. Ada satu hal yang menarik ketika pintu bahtera itu dibuka oleh Tuhan. Dan Noah bersama keluarganya plus binatang-binatang keluar dari bahtera tersebut. Dan yang menarik janji Tuhan itu adalah, aku tidak akan membinasakan manusia dengan cara yang seperti ini lagi. Lalu Tuhan berikan tandanya akan janji itu, yaitu munculnya pelangi, saudara. Itulah yang disebut dengan perjanjian pelangi atau Rainbow Covenant. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan dengan baik, Rainbow Covenant ini, itu ada simbol Yesua di dalamnya. Pernahkah kita merenung berapa sebetulnya jumlah warna yang ada di pelangi? Barangkali kita yang sekolah di SD dulu diberitahu bahwa warna pelangi itu ada 7, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, yang disingkat dengan Magicu Hibiniu. Tapi anak SD hanya ngerti sebatas itu. Tetapi kalau kita merenung lebih dalam, maka kita akan melihat bahwa warna yang terdiri dari 7 itu. Karena 7 menurut kitab suci adalah simbol angka sempurna. Kita melihat ada banyak angka 7 secara dominan di kitab suci. Naaman ketika dia terkena penyakit kusta, dia menenggelamkan diri di sungai Yordan sampai 7 kali. Dan terjadilah mujizat. Naaman disembuhkan. Bangsa Israel mengitari tembok Yeriko juga 7 kali. Ketika bangsa Israel berteriak, maka tembok itu runtuh. Jadi angka 7 adalah angka sempurna. Angka 7 adalah angka penundukan diri. Dan warna pelangi yang pertama adalah merah. Dan yang terakhir adalah ungu. Saudara yang terkasih, warna merah itu adalah simbol dari darah Yesua. Dan warna ungu adalah simbol kemuliaan. Karena melalui darah Yesua kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam Bapa Yahweh. Dan kalau kita perhatikan, juga ada 2 warna lagi yang tidak banyak dibahas oleh orang, yaitu inframerah dan ultraviolet. Sebelum warna merah itu ada warna inframerah. Dan inframerah itu menjadikan simbol dari mata Tuhan yang tembus sampai ke dasar hati yang paling dalam. Karena warna inframerah itu seringkali dipakai untuk melihat kegelapan malam. Di Kehilat ini saya memasang ada 11 CCTV, kamera di berbagai sudut. Jadi saya seperti Dosomuko, saudara. Dosomuko itu kan wajahnya ada 10, ya bisa melihat kemana-mana. Wah, saya lebih 1 dong, karena 11, ya ada 11 kamera. Saya hanya melihat dari satu arah
saya bisa melihat semua lokasi yang ada di area Kehilat ini. Nah, di kamera CCTV itu ada inframerah, saudara. Jadi kalau malam hari ini gelap total, itu saya bisa lihat dalam sini. Kemudian di ujung depan sana gelap seperti apapun, saya bisa melihat. Karena ada sinar inframerah. Nah itu sebabnya kalau kita lihat tentara-tentara yang berperang, kadangkala mereka memakai binocular atau teropong yang memakai inframerah. Sekalipun di tengah-tengah kegelapan malam, dia bisa melihat lawannya itu pergi kemana. Itulah sinar inframerah sebagai simbol dari mata dan hati Tuhan sendiri. Sementara setelah warna ungu ada warna yaitu ultra ungu. Ultra ungu itu menjadi simbol dari keindahan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau tunduk kepada kebenaran firman. Karena warna ultra ungu itu warna yang bisa memperindah segala warna-warna yang lain. Saya ambil contoh kalau saudara punya akuarium ikan hias, biasanya di atasnya itu dikasih neon ultra ungu. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah ikan hias yang warnanya merah akan kelihatan jelas merahnya. Kalau yang kuning akan kelihatan jelas kuningnya. Kalau kita melihat akuarium ikan hias, saya sangat jarang melihat memakai neon biasa. Karena warna ikan nggak akan nampak bagus, saudara. Nah, sinar ultra ungu itu juga bisa mendeteksi uang palsu. Kalau saudara pergi ke bank, saudara setor duit, coba saja perhatikan di teller di bagian depan. Mereka terima duit saudara bukan cuma dihitung, tapi ditaruh di sinar ultra ungu. Siapa tahu ada duit palsunya saudara. Karena melalui sinar ultra ungu, uang palsu akan terdeteksi. Jadi dengan kata lain, di perjanjian pelangi ini ada begitu banyak simbol Yesua. Ada begitu banyak simbol dari Tuhan sendiri. Ini merupakan perjanjian yang pertama yang saya perkenalkan kepada saudara. Perjanjian yang kedua. Perjanjian kedua disebut perjanjian garam yang ada di dalam kitab Difre Hayamin Bab atau 2 Tawarikh pasal 13 ayat yang kelima. Perjanjian garam ini dalam bahasa Ibrani disebut berit melah. Ini mirip dengan kata brit milah. Brit milah itu sunat. Itu merupakan perjanjian darah. Perjanjian garam itu dalam bahasa Inggris dikatakan joint property between Yahweh with us. Jadi ada joint, ada kesinambungan antara kepemilikan. Di dalam pernikahan Ibrani, kadangkala juga ada acara yang disebut dengan perjanjian garam. Nah, perjanjian garam ini adalah perjanjian saling percaya, saling setia, dan saling melindungi milik bersama. Ini perjanjian garam. Nah, perjanjian garam ini, saudara, itu taruhannya adalah nyawa. Dan kita melihat Yudas pernah mengkhianati joint property. Demi kepentingannya sendiri, dia harus membayar dengan nyawanya. Saya tidak akan menceritakan secara detail tentang perjanjian garam. Karena saya pernah menyampaikannya, dan kalau saudara mau melihat silahkan dilihat di YouTube. Karena saya sudah mengupload materi saya ini di YouTube. Saudara masuk ke YouTube, ketik saja kata Lukas Sutrisno. Lalu saudara menemukan foto saya, diklik, nanti saudara akan melihat begitu banyak
video pengajaran yang saya upload di sana. Salah satu di antaranya adalah perjanjian garam. Oleh karena itu, saya tidak akan menerangkan perjanjian garam ini. Yang berikutnya perjanjian yang ketiga. Perjanjian yang ketiga adalah pemberian jubah atau bertukar jubah. Di situ diceritakan tentang Daud dan Yonatan. Saudara tahu Yonatan ini adalah anak dari Raja Israel pertama, yaitu Raja Saul. Dan dia tahu bahwa Saul, bapaknya, ini cukup sirik, ya, jahat sekali dengan Daud. Segala sikap apapun yang Daud lakukan selalu dianggap salah. Nah, oleh karena itu, Yonatan, orang yang memiliki hati yang memahami mana yang benar, mana yang salah. Sekalipun Yonatan itu adalah anaknya Saul, tetapi dia mengerti bahwa bapaknya itu yang enggak benar. Sementara Yonatan dan Daud itu bersahabat, sehingga untuk memberikan dan menunjukkan bahwa aku ada di pihakmu, maka Yonatan memberikan jubah, memberikan apa yang dia miliki kepada Daud sebagai bukti bahwa aku ada di pihakmu, aku ada di pihak yang benar. Sekalipun dia bapak saya, tapi dia tidak benar. Dan untuk membuktikan persahabatan itu, Yonatan memberikan jubahnya, kemudian ikat pinggangnya, tombaknya, dia berikan. Dan apa yang terjadi saudara? Sejak menerima jubah Yonatan, Daud berhasil dalam setiap langkahnya dan sikapnya begitu bijaksana. Ini terjadi transfer of the spirit, ya, terjadi pemindahan roh. Nah, kalau kita berbicara tentang jubah, Elisa saat terpanggil, dia menerima jubah Elia. Saya tidak akan mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat agar supaya tidak berlama-lama membaca. Saudara catat saja bahwa apa yang saya sampaikan itu tertulis dalam kitab suci. Ketika Elisa terpanggil saat menerima jubah Elia, itu saudara bisa melihat di dalam kitab Melehim Alef pasal 19 ayat 19 atau kitab 1 Raja-Raja. Nah, saudaraku yang terkasih, demikian juga kalau kita melihat ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika itu dia menjamah ujung jubah Yesua dan perempuan yang sakit pendarahan itu disembuhkan. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 44. Kemudian kita melihat Yesua itu juga bertukar jubah secara hukum profetik dengan kita, dengan manusia. Rabi Shaul atau Rasul Paulus memberitahu di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Secara dunia supranatural kita sudah mendapatkan jaminan. Di dalam kitab Korintus tersebut Rabi Shaul mengatakan bahwa dia atau Yesua yang ada di tempat yang kaya turun ke tempat yang miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bertukar jubah, bertukar posisi saudara. Tidak perlu kita bersusah payah untuk menjalani penderitaan yang Yesua lakukan. Seharusnya kita lakukan loh. Tapi Yesua yang melakukannya karena dia minum cawan murka Yahweh. Saudaraku yang terkasih, ini perjanjian ketiga yang saya perkenalkan. Ada perjanjian yang berikutnya yaitu perjanjian keempat, yaitu memberi ikat pinggang.
Pemberian ikat pinggang ini juga tanda kesetiaan, saudara. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ikat pinggang itu tempat untuk menaruh pedang dan pundi-pundi. Itu gambaran dari Tuhan memberikan senjata perangnya untuk melawan setan. Kalau kita perhatikan, Yonatan memberikan ikat pinggangnya. Memang ini saya pisah antara pemberian jubah dan bertukar jubah dengan pemberian ikat pinggang, itu saya pisah menjadi 2 poin, saudara. Karena ada orang yang cuman hanya memberikan jubah, tetapi ikat pinggangnya tidak diberi. Dan yang keempat, yaitu hanya memberi ikat pinggang. Tapi semua memiliki arti yang sama, tanda perjanjian. Dan pemberian ikat pinggang itu merupakan simbol bahwa Tuhan memberi otoritas dan kuasa. Karena ikat pinggang itu untuk menaruh pedang, saudara. Memberi otoritas dan kuasa kepada kita untuk melawan kuasa setan. Di dalam kitab Matiyahu atau kitab Matius pasal 10 ayat yang pertama, di sana dikatakan Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir setan. Sekarang coba yang jadi pertanyaan saya. Apakah saudara yakin bahwa saudara punya kuasa untuk mengusir setan? Saudara yakin enggak itu? Yang jadi pertanyaan, siapa di antara jemaat di sini yang masih takut dengan setan? Kalau malam hari di tempat gelap, siapa yang masih takut? Angkat tangan jujur. Enggak ada yang berani angkat tangan ya. Tadi katanya amin. Ya, punya kuasa, amin. Tapi sama setan takut, saudara. Kalau malam hari mereka ketakutan, dia bilang, wah di sana ada kuntilanaknya. Saya beritahu, jangan takut dengan kuntilanak, saudara. Amin. Lawang sisiran aja gak bisa kok. Sisiran aja gak bisa, coba saudara lihat kuntilanak, rambutnya gerombiang-gerombiang, gak diatur. Sisiran aja gak bisa kok ditakuti. Apa yang ditakuti? Lagian kalau dipikir, apa sih yang ditakuti dari setan? Apa dia mau gigit kita? Enggak. Selama kita yakin bahwa kita punya kuasa, hadapi setan dan setan itu lari. Amin. Bukan kita yang diusir sama setan, tapi setannya yang kita usir. Amin, saudara-saudara? Ya. Ya itu. Kemudian ikat pinggang itu bicara tentang pundi-pundi. Pundi-pundi itu tempat uang. Itu menjadi gambaran bahwa Tuhan itu mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Berapa banyak di antara kita ketika mengalami kesulitan ekonomi, kita bingung, kita panik, kita ketakutan. Tapi saya memberitahu kepada saudara, bahwa Tuhan itu juga memberikan ikat pinggangnya kepada kita. Artinya kita akan dijamin hidup kita. Tadi pagi saya ceritakan, bagaimana ketika saya ada di gereja yang lama dulu, dengan jemaat yang cuma hanya 8 orang. Sementara di pastori pada waktu itu ada sekitar 21 orang yang ikut saya. Cukup banyak, saudara. Untuk makan sehari-hari secara hukum fisik sangat sulit. Tetapi Tuhan memakai caranya sendiri untuk memelihara hidup saya. Pernah sekali waktu istri saya bertanya kepada saya, kenapa yang ngisi beras di black roti ini siapa? Saya tanya, emang kenapa? Ini beras tak ambilin tiap hari untuk makan, tapi masih flat terus di atas, tidak berkurang sama sekali. Dan itu terjadi tiap hari, tapi selalu beras itu flat terus. Saya waktu itu jujur, logika saya bekerja, saudara. Karena jemaat pada waktu itu cuman sedikit, ya paling baru sekitar 20-an orang. Logika saya berpikir, wah pasti yang ngasih beras itu tantelan. Pikir saya begitu. Karena saya tahu tantelan begitu memperhatikan pelayanan saya,
di gereja yang lama, tetapi logika saya juga bekerja. Kalau tantelan yang bawa beras, saya pasti tahu. Dan dia tidak akan tahu tempat beras itu di mana. Karena itu ada di bawah meja, saya simpan di black roti yang agak besar itu, dan di atasnya ada gombalnya, ada sepatunya, ada sandalnya di sana. Jadi orang tidak akan tahu kalau itu tempat beras. Tetapi anehnya tiap hari diambil untuk makan sehari-hari. Tapi beras itu tidak kunjung habis, saudara. Itulah janji dari Tuhan untuk memelihara hidup saya. Bahkan saya melihat bukan cuman kasus itu, sampai hari ini jujur itu masih misteri bagi saya. Siapa yang ngisi beras sampai hari ini masih misteri. Saya hanya berpikir yang ngisi Tuhan sendiri. Entah bagaimana caranya, pokoknya ada aja di situ. Kemudian Tuhan juga pakai beberapa orang dari jemaat lain. Saya ingat 2 orang yang dipakai Tuhan untuk memelihara hidup saya, yaitu Om Hikong, kemudian Om Hauhun. Dipakai Tuhan untuk memelihara hidup saya. Itulah janji bagaimana Tuhan memelihara hidup orang percaya. Jadi hari ini, ketika saudara berkata, aduh aku tidak punya dana yang cukup, enggak usah khawatir saudara. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya apa itu? Artinya sekalipun kita tidak ada makanan, sekalipun kita tidak ada dana, tapi kalau Tuhan berkata kamu akan hidup 1000 tahun lagi, kita akan hidup 1000 tahun lagi. Amin. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan, puji Tuhan. Kemudian ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 orang rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Artinya apa saudara? Kita tidak boleh terpengaruh ketika ada orang yang buka usaha, kita juga punya usaha, ternyata usaha orang yang modalnya kuat pada bergelimpangan. Lalu hati kecil kita tanya, kapan ya giliran perusahaan saya yang hancur? Logika kita kadang-kala bekerja, tapi ayat firman Tuhan itu memberitahu kepada kita, orang boleh saja bergelimpangan, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, boleh saja gulung tikar, tapi hal itu tidak akan menimpa kita. Itu janji Tuhan. Kita cuma nonton orang lain bergelimpangan gulung tikar usahanya. Bahkan sini 1000 orang, di sini 10.000 orang, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan membiarkan kita ikut-ikutan jatuh seperti mereka. Tapi syaratnya kita percaya saja. Yakin bahwa aku sudah menjadi miliknya. Amin, saudara-saudara. Nah itu yang disebut dengan perjanjian memberikan ikat pinggang. Yang kelima, yaitu saling bertukar nama. Itu juga merupakan perjanjian. Seperti misalnya Yakub. Yakub itu diganti namanya menjadi Israel. L-nya itu adalah Elohim. Kemudian kita melihat bahwa Tuhan itu mengambil nama manusia menjadi namanya. Contoh misalnya dalam kitab suci ditulis kata Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakov. Kemudian kita juga melihat ada orang yang diberi nama Yesaya, Yeremia, Abiyah, Yahnya itu Yahweh. Bertukar nama saudara. Yesua disebut sebagai anak manusia. Dan kita yang anak manusia disebut anak-anak Bapa Yahweh. Tidak ada agama di atas muka bumi ini yang memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa kecuali iman kita kepada Bapa Yahweh. Amin, haleluya.
Bahkan Yesua mengajarkan doa Bapa kami. Abenu Sheba Shamayim, Bapa kami yang ada di sorga. Pernah ada orang yang bertanya sama saya begini, saudara. Kenapa ya Pak Lukas di Kehilat kok tidak mengucapkan doa Bapa kami, tetapi yang diucapkan itu Shema Yisrael? Saya menjawab pertanyaan ini kepada seseorang yang SMS sama saya katakan bahwa doa Bapa kami itu tidak ada dalam perjanjian lama. Tetapi Shema Yisrael itu ada dalam perjanjian lama dan Yesua mengutip Shema Yisrael. Kalau Yesua mengajarkan doa Bapa kami, itu sebetulnya hanyalah konsep doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh ilustrasinya begini, saudara. Konsep doa ya, itu contohnya begini. Dulu ketika saya masih belajar elektro di Jakarta, ada satu pelajaran yaitu membetulkan pesawat televisi. Nah, saya punya pedoman untuk membetulkan pesawat televisi itu dengan merek Sharp model TS110. Itu yang saya pelajari tiap hari ubak-ubak cuman hanya TS110. Tetapi setelah saya selesai pengajaran itu, saudara, saya bisa membetulkan pesawat televisi merek apapun. Padahal di dalamnya itu berbeda. Merek Sharp dengan Sony sudah berbeda. Dengan Loe juga berbeda. Dulu ada televisi merek Loe, kalau tidak salah dari Jerman, ya, dari Eropa. Kemudian ada lagi televisi merek Philips, itu beda semua dalamnya. Tetapi karena saya punya pedoman, yaitu pesawat Sharp TS110, maka saya bisa tahu, oh ini bagian high hole-nya di sebelah sini. Ini bagian deflection yoke-nya di sebelah sini. Oh ini bagian flyback ada di sebelah sini. Oh ini vertikal ada di sebelah sini. Saya hanya melihat barang-barangnya saja, saya akan tahu. Oh ini bagian deflection yoke. Oh ini bagian flyback. Hanya melihat barangnya saja. Yaitu apa? Modal utamanya adalah TS110. Sama seperti Yesua mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Saya katakan, ketika kita memanggil Sang Pencipta dengan sebutan Bapa, pertanyaannya, apakah kita sudah mengakui Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah kita duduk pada posisi seorang anak seperti Yesua ketika berdoa, dia memanggil Abenu Sheba Shamayim? Lah kalau kita percaya Yesua saja belum kok, konsep doa Bapa kami gugur, saudara. Setelah kita memanggil Bapa, memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa, kemudian ada lagi diajarkan, dikuduskanlah namamu. Betulkah kita mengkuduskan nama Bapa? Kayak nama saja diganti kok. Bagaimana bisa mengkuduskan? Nama diubah-ubah. Kalau kita mau memanggil menurut konsep doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, berarti kita harus memanggil Bapa. Kata dikuduskan bukan berarti tidak boleh dipanggil ya. Orang Yahudi tidak mau memanggil nama Yahweh, itu melanggar kebenaran firman. Tapi saya bersyukur karena dengan mereka berkeras hati tidak memanggil, maka Bapak Yahweh memakai orang-orang goyim, suku bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk memanggil namanya. Di dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Yahweh akan memakai bangsa-bangsa memberi bibir bersih supaya sekaliannya memanggil nama Yahweh dan beribadah dengan bahu-membahu. Lah sekarang kalau kita orang goyim yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk memanggil nama Bapa,
tetapi kita memanggilnya ikut-ikutan orang Yahudi dengan nama Adonai, lalu Tuhan mau pakai siapa lagi? Iya toh? Kalau kita memanggil Bapa Yahweh dengan panggilan Adonai atau Hashem, lalu apa bedanya dengan orang Kristen yang lain? Sama-sama tidak memanggil nama Bapa, cuma bedanya kalau ini manggilnya Hashem, kalau orang Kristen di Indonesia memanggilnya nama lain, sesembahan lain. Orang Kristen di Amerika memanggilnya God dan Lord. God dan Lord itu adalah generic name, sementara Yahweh adalah proper name yang tidak bisa diubah. Pagi tadi saya didatangi oleh satu orang dari kepercayaan lain yang baru, jiwa-jiwa baru datang kemari. Mereka bertanya, dia bertanya, kenapa ya orang Yahudi kok tidak memanggil nama? Sedangkan kita kok panggil nama. Saya katakan, kita harus tahu sejak kapan mereka tidak panggil nama. Faktanya di dalam kitab Divrei Hayamim, di sana dikatakan, Hodulah Yahweh kiru bismo. Pujilah Yahweh, panggillah namanya. Disuruh memanggil. Masa kita tidak memanggil? Seharusnya kalau orang Yahudi tidak memanggil, kita perlu cari tahu asal mulanya dari mana. Asal mulanya adalah ketika dia pulang dari pembuangan di Babel. Dia merasa tidak layak, karena selama di Babel, nama mereka diganti dengan nama-nama berhala. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, itu kan nama berhala, saudara. Berhalanya orang Babel. Nama aslinya adalah Hananyah, Mishael, Azariah. Tapi ketika dia ditawan di Babel, namanya diganti semua. Dengan maksud dan tujuan supaya ideologi Babel masuk ke dalam orang-orang Israel ini. Tetapi faktanya Hananyah, Mishael, dan Azariah, dia tetap teguh. Bukan cuman itu saja, di Babel orang tidak boleh menaikkan pujian bagi Yahweh. Makanya kalau saudara lihat dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, di sana diceritakan tentang adanya kecapi yang ditaruh di pohon gandarusa. Artinya apa? Mereka nggak boleh lagi memuji Tuhan. Dan ketika mereka pulang dari Babel, mereka merasa tidak layak. Lalu mereka bilang, aduh kalau aku berkata Yahweh kayaknya kok terlalu agung. Saya takut. Udahlah kita panggil Adonai saja. Kita panggil Hashem saja. Tapi itu nyimpang dari perintahnya. Karena perintahnya adalah pujilah Yahweh, panggillah namanya. Ya, Hodulah Yahweh kiru bismo. Panggillah namanya. Jadi kalau kita mau tahu sejak kapan orang Yahudi tidak memanggil nama Yahweh, iya sejak pulang dari Babel. Dan kita jangan ikut-ikutan orang Yahudi. Makanya apa? Yahweh memakai Nabi Zefanya untuk memberitahukan satu hal. Bahwa kalau kamu tidak memanggil nama Bapa dengan benar, aku pakai orang-orang Goyim, bangsa-bangsa non-Israel, untuk memanggil nama Bapa. Nah kita itu ada di garis bangsa-bangsa. Kalau kita ikut-ikutan orang Yahudi, apa bedanya dengan orang Kristen pada umumnya? Sama-sama tidak memanggil nama, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini tentang pergantian nama, artinya ada bagian kita yang diambil Tuhan dan ada bagian nama Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu adalah perjanjian yang ke-5. Sekarang perjanjian ke-6, yaitu makan roti dan anggur. Makan roti dan anggur ini adalah tanda legalitas atau pengesahan. Ingat, Abraham ketika baru saja selesai pulang, dia disambut oleh Melkisedek. Melkisedek itu disebut sebagai Raja Damai, artinya Raja Shalom. Nah waktu itu
Abraham menemui Melkisedek ini di lembah Syawe, dan raja itu memberikan roti dan anggur. Begitu Abraham terima, lalu dia diberkati dan Abraham mengembalikan 1/10 dari semuanya. Inilah pertama kali perpuluhan itu muncul. Jadi sebelum Torah ditulis, persepuluhan itu sudah ada. Sampai Torah ditulis itu tetap persepuluhan. Karena persepuluhan itu tertulis dalam kitab Torah. Ada pendeta yang anti Torah. Mereka berkata begini, Torah itu kan sudah berlalu. Ketika Yesua mati di kayu salib berkata sudah genap, itu berarti Torah dibatalkan. Oke, kalau you bilang seperti itu, ada beberapa pertanyaan. Kamu menghormati orang tua atau tidak? Kalau kamu menghormati orang tua, itu berarti Torah. Karena Torah berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Itu Torah. Jangan mencuri, itu Torah. Begitu juga saudara, dengan perpuluhan itu juga Torah. Jadi kalau pendeta itu anti Torah, dia harus konsekuen. Konsekuensinya adalah dia jangan terima perpuluhan, karena itu Torah. Ya. Kenapa saudara? Karena perpuluhan itu bukan pajak, bukan pula pungutan, tapi tanda bagian kita dalam perjanjian darah dengan Tuhan. Yesua memberikan tubuh dan darahnya, bagian kita menyerahkan persepuluhan sebagai simbol dari semua yang kita punya. Persepuluhan itu kalau orang luar sana, itu ngomongnya hutang pada alam semesta. Kalau orang yang ngerti dunia supranatural, dia tidak mau hutang pada alam semesta. Itu bahaya sekali saudara. Orang tidak mengembalikan persepuluhan itu juga berbahaya. Karena di kitab suci mengatakan dalam kitab Maleakhi, akan ada belalang pelahap, ada belalang pelompat, belalang pengirip. Itu belalang-belalang itu adalah merupakan energi kegelapan, energi negatif yang akan bisa menyita aset kita. Tapi dengan kita mengembalikan persepuluhan, seperti orang dari agama lain berkata, aku tidak mau hutang pada alam semesta, dia bagikan kemana dia mau. Tetapi garis kita mengembalikan ke imam. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ dikatakan setelah Abraham mengembalikan persepuluhan, di pasal berikutnya Tuhan mendatangi Abraham dan menjadi perisai bagi Abraham. Tuhan berkata bahwa kompensasi Abraham itu sangat banyak, berkat Abraham sangat besar, dan keturunan Abraham seperti bintang di langit. Itu sangat luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah perjanjian yang ke-6. Sekarang saya tunjukkan tentang perjanjian ke-7, yaitu menanam pohon. Saat perjanjian antara Abraham dengan Abimelekh diadakan di Beersheba, Abraham menanam pohon tamariska. Kalau saudara pengen tahu pohon tamariska itu seperti apa, nah seperti ini pohon tamariska. Pohon tamariska ini memiliki keunikan saudara, karena dia mampu hidup di padang gurun. Karena pohon inilah maka padang gurun bisa menjadi kebun buah-buahan. Benihnya akan tersebar oleh angin, dan pohon tamariska dalam jumlah yang banyak akan menarik air dari bawah, sehingga sekian tahun kemudian akan muncul sumur atau sumber mata air. Jadi air itu ditarik oleh pohon tamariska. Tapi sayang sekali di Indonesia kok saya belum lihat pohon tamariska. Ya, tapi di Israel sana banyak pohon tamariska. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjanjian ini itu menjadi satu simbol antara Yesua dengan kita. Yang ditanam adalah kayu salib di bukit Golgota. Nah ini perjanjian yang ke-7, perjanjian kesetiaan menanam pohon. Perjanjian tanda cinta itu menanam pohon. Ketika saya ke Israel tahun 96, kebetulan di sana ada acara menanam pohon.
Dan saya bersyukur saya bisa ikut ambil bagian untuk menanam pohon. Dan saya mendapatkan sertifikat untuk menanam pohon di Israel, saudara. Saya nggak tahu lagi pohon yang saya tanam itu di sebelah mana dulu. Saya merenung kemarin, wah ini pohon yang saya tanam sudah seberapa tinggi ya. Tahun 96 saya menanam pohon di sana. Kemudian persis saya ada di sana, ada perayaan hari ulang tahun kota Yerusalem. Dan semua orang-orang para turis diberi kesempatan siapa yang akan memberi sumbangan untuk kota Yerusalem. Saya juga ikut nyumbang waktu itu saudara, karena saya cinta Israel. Saya sumbang, kalau tidak salah $100 atau apa, saya sumbang. Kemudian saya menulis nama saya dan diberi angka di sertifikat mereka. Jadi kalau saudara melihat di tahun 96 itu dibuka filenya, nama saya ada di sana. Itu tanda cinta saya kepada Israel. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan melihat perjanjian ke-8, yaitu perjanjian membuat luka di jari atau di telapak tangan. Telapak tangan masing-masing yang membuat perjanjian digores pisau. Lalu tangan mereka saling ditempelkan dan ini dikenal di beberapa tradisi bangsa-bangsa. Misalnya seperti saya dengan seseorang akan melakukan janji setia. Oke, kamu lukai tangan kamu, saya juga lukai tangan saya sampai keluar darahnya. Setelah darahnya keluar, tempelkan darah itu. Jadi satu, darahnya dia dan darah saya. Begitu ditempel, itu sudah termasuk janji setia. Janji sehidup semati. Dan ini dikenal di bangsa-bangsa saudara. Tetapi ada satu perjanjian yang ke-9 yang cukup menarik menurut saya, yaitu perjanjian darah, tetapi tidak perlu orang lain keluar darah. Tapi orang itu sendiri keluar darah. Artinya ada korban darah. Nah ini yang disebut dengan perjanjian darah, blood covenant. Ini cukup menarik saudara. Karena konsep perjanjian darah itu sudah ada sejak zaman Adam. Dan pemberian darah itu tanda bahwa yang memberi darah itu orang yang sangat mencintai. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ketika itu dia melihat dirinya telanjang. Lalu kitab suci menulis Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara dan dibuat untuk pakaian. Tapi kekuatan pohon ara itu berapa lama? Paling 1 minggu juga daunnya sudah pada layu. Apalagi 1 bulan daunnya kering. Buat jalan pasti rontok saudara. Ketelanjangannya kelihatan lagi. Oleh sebab itu sebelum mereka diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Dan pemberian Tuhan pakaian untuk Adam dan Hawa dengan kulit binatang itu menurut logika pasti ada pertumpahan darah. Ada binatang yang ditumpahkan darahnya. Jadi tanda darah itu luar biasa istimewa saudara. Makanya kalau kita sudah dibeli oleh Yesua dan harganya sudah tunai dibayar, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darah orang yang suci, yaitu Yesua, maka dosa kita dihapus. Itu perjanjian darah yang pertama. Perjanjian darah yang kedua yaitu sebelum Torah ditulis, ada perjanjian darah. Pada malam terakhir ketika bangsa Israel ada di tanah Goshen di Mesir. Pada waktu itu Bapak Yahweh berbicara kepada Moshe atau Musa. Bapak Yahweh berkata, coba kamu ngomong sama Fir'aun bahwa malam nanti semua anak sulung akan mati. Tidak peduli itu anak sulung yang masih bayi atau anak sulung yang sudah dewasa, pokoknya semua anak yang sulung akan mati. Waktu itu
Tuhan memberitahu kepada Mose agar supaya Mose membuat tanda darah itu di alas ambang pintu rumah mereka. Sehingga ketika malaikat maut itu lewat, malaikat maut melihat darah di atas, di samping kanan dan samping kiri, maka malaikat itu akan lewat. Dan lewatnya malaikat, kata lewat atau melewati, bahasa Ibraninya adalah pesah atau melewati. Bahasa Inggrisnya Passover. Makanya kalau ada perayaan Paskah, ada orang yang memberi ucapan Happy Easter Day, itu salah. Kenapa? Karena Easter itu diambil dari kata Astarte atau Asitoret, itu dewi kesuburan, saudara. Sudah disusupi kekafiran di dalamnya. Yang betul adalah Happy Passover Day atau Happy Pesah Day. Jadi ketika Mose memberikan tanda darah di atas, di kiri dan kanan, malaikat tidak masuk. Dan pada waktu Yesua mati, itu tanda darah juga berlaku. Yesua mati yang dipaku mananya? Tangan kanan dan kiri serta kaki. Nah, kalau kita mau tarik garis, maka akan terjadi garis segitiga terbalik ketika Yesua mati. Tapi ketika Mose membuat tanda darah, maka segitiganya seperti ini. Dan kalau itu digabung, akan membentuk bintang Daud seperti lentera ini, saudara. Itu bintang Daud. Itu sebetulnya adalah simbol dari tanda darah. Dan itu yang paling ditakuti oleh setan. Kalau setan itu tandanya bukan bintang Daud, tapi bintang pentagram, bintang bersudut 5. Kalau ini, itu sudutnya 6. Dan itu paling ditakuti oleh setan. Dan Israel mengambil simbol itu untuk negaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini tanda darah di mana Torah belum ditulis. Dan setelah Torah ditulis, ada tanda darah juga. Yaitu setiap hari raya Yom Kippur, maka imam akan memercikkan darah di tabut perjanjian. Dan itu tertulis dalam kitab Wayikra pasal 17 ayat 11 atau kitab Imamat. Jadi tanda darah itu tanda yang sangat istimewa bagi kita. Tapi sekarang bangsa Israel waktu perayaan Yom Kippur, mereka tidak melakukan ini, saudara. Selama beberapa hari ini, saya duduk di meja makan di pastori. Saya merenung dalam-dalam. Apakah bangsa Israel itu mengorbankan domba seperti dulu? Ternyata tidak. Kenapa kok tidak mereka menyembelih domba seperti dulu lagi? Karena bait sucinya sudah tidak ada. Bait sucinya sudah dibakar oleh Jenderal Titus pada tahun 70 ketika terjadi invasi dari Roma menghancurkan Yerusalem. Dan waktu itu Jenderal Titus membakar bait suci. Dan itu persis seperti kejadian nubuatan Yesua. Pada saat Pontius Pilatus mencuci tangan dengan berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini yang harus dihukum dengan hukuman mati. Oleh karena itu siapa yang akan menanggung hukuman nanti, menanggung dosanya karena aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi waktu itu orang Yahudi dengan sombongnya dia berkata, biar kami dan keluarga kami yang akan menanggungnya. Dan betul terjadi, saudara. Sejak saat itu penderitaan Israel sampai hari ini tidak kunjung berakhir. Dia terus diperangi oleh bangsa-bangsa.
Dan sekaligus hancurnya bait suci itu merupakan nubuatan dari Yesua. Ketika Yesua memberitahu kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Yesua mengatakan, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Maksudnya adalah bait suci adalah tubuhnya Yesua. Artinya Yesua hendak berkata, kamu bunuh aku dan dalam 3 hari aku akan hidup lagi. Tapi orang Yahudi itu tidak memahami makna dari ucapan Yesua. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi berpikir yang disebut bait suci itu adalah bait suci yang ada pada waktu itu. Lalu orang ahli Taurat berkata, kamu bilang 3 hari akan dibangun, kami membangun bait suci ini 40 tahun lamanya. Lalu Yesua mengatakan, apa yang kau lihat kemegahan dari bait suci ini, kamu tidak akan lagi melihat batu masih bertumpuk di atas batu yang lain. Dan saudara tahu, ketika terjadi invasi Jenderal Titus tadi, bait suci dibakar, ornamen-ornamen yang terbuat dari emas itu meleleh dan masuk di sela-sela dinding. Dan ketika api itu sudah padam dan di dalam bait suci sudah tidak panas, ada ratusan bahkan ribuan orang masuk ke bait suci itu, dan bait suci itu dititiki, diambil emasnya saudara, sampai nubuatan Yesua itu tergenapi bahwa tidak ada lagi batu yang masih bertumpuk dengan batu yang lain. Dan sekarang tempat itu dikuasai oleh Islam dan didirikan Dome of the Rock atau Masjid Al-Sakrah. Nah saudaraku yang terkasih, di situ saya merenung dalam-dalam bahwa bangsa Israel setiap kali merayakan Yom Kippur seharusnya mereka menyembelih domba. Mereka memercikkan darah itu di tabut perjanjian. Tapi karena bait sucinya tidak ada, mereka hanya kumpul di tembok ratapan. Kasihan sekali saudara ya, Yom Kippur mereka hanya bisa berdoa di tembok ratapan. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Ya. Dan kalau perayaan Yom Kippur, turis tidak mungkin boleh mendekat di tembok ratapan. Semua tembok ratapan dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka membuat acara di sana sampai sedemikian penuhnya. Saya tunjukkan foto-foto ini saudara. Mereka lakukan kegiatan di tembok ratapan full. Tidak ada tempat yang lowong. Sementara kita, waktu kemarin ke Israel, kita bisa foto-foto di sana. Kita bisa berdoa di tembok ratapan, nggak ada halangan, tidak ada gangguan, saudara. Karena suasananya sepi, nggak sepenuh ini. Bayangkan saja, ribuan orang kumpul di tembok ratapan, sampai nggak ada tempat untuk orang bisa berdoa di sana. Mereka tidak lagi mengorbankan domba. Dan waktu itu, saudara, saya merenung dalam-dalam. Kenapa kok Tuhan izinkan itu semua terjadi? Karena domba Pesahnya itu sudah diganti, bukan lagi binatang, tetapi darah Yesua. Amin. Melalui darah Yesua, semua orang diselamatkan, seluruh dunia termasuk orang Yahudi. Tetapi sangat disayangkan orang Yahudi ini tegar tengkuk, saudara. Orang Yahudi tetap menolak Yesua karena dianggap Yesua itu tidak masuk kriteria sebagai Mesias. Karena menurut orang Yahudi, yang namanya Mesias itu akan menyatukan dunia menjadi juru damai. Tapi mereka tidak tahu kalau yang menjadi juru damai itu sebetulnya sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel. Kan ada anti Hamasyah 7,5 tahun. Dan kalau saya mempelajari selama 3,5 tahun, nanti yang disebut oleh orang Yahudi Mesias itu akan disanjung-sanjung, dieluk-elukan. Oh ini benar Mesias nih, Mesias menjadi juru damai. Tapi cuma 3,5 tahun.
3,5 tahun kemudian perjanjian damai itu dikhianati. Dan dia berdiri di tempat kudus. Sehingga genaplah nubuatan bahwa si pembinasa keji nanti akan berdiri di tempat kudus. Dan itu tidak lain adalah sosok anti-Hamasyah. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yeshua Hamasyah, kitab suci memberitahukan kepada kita bahwa kelak ketika anti-Hamasyah berkuasa di dunia ini, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita tidak ada lagi di dunia ini. Dan saudara tahu, dunia ini akan menjadi milik setan secara total. Akan terjadi penganiayaan besar-besaran yang sangat mengerikan. Bahkan kitab suci menulis bahwa akan ada siksaan yang belum pernah terjadi di dunia ini. Jadi siksaannya itu mengerikan dan maut lari meninggalkan orang itu. Orang Yahudi kecelek, saudara. Dia berpikir sekarang menanti Mesias, Mesias dinanti. Mesiasnya sudah datang kok dinanti. Dia tidak menyadari bahwa nubuatan tentang Mesias, Yeshua Hamasyah, itu ada dalam kitab Torah. Mereka tutup mata terhadap itu. Dan mereka tidak sadar bahwa Yesus sudah menubuatkan, Paulus juga menubuatkan, nanti akan ada siksaan yang sangat mengerikan. Sekarang saja saya sudah mendengar berita, kalau semua pemilik account bank, itu diharapkan di tahun depan, mereka sudah harus memasang microchip. Barack Obama sendiri sudah mencanangkan, bahwa microchip harus sudah terpakai oleh orang seluruh dunia pada tahun 2017. Itu resmi loh, mereka canangkan itu. Dan kitab suci justru memberitahu, orang yang dipasang microchip itu tandanya orang itu mengikut anti Hamasyah 666. Untuk apa saudara cari duit, mati-matian sampai lupa ibadah? Saudara berpikir aku akan menumpuk harta, tapi sekali lagi nubuatan kitab suci mengatakan, harta saudara tidak akan ada artinya, kecuali saudara terima tanda 666. Dan terima tanda 666 berarti saudara milik setan. Tapi kalau tidak mau, ya tidak apa-apa, tapi saudara tidak bisa membeli ataupun menjual. Harta saudara pun akan disita oleh pemerintah. Kita tidak memiliki apa-apa lagi. Sementara teman-teman kita yang setia beribadah, setia dekat sama Tuhan, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kalau sekali waktu kelak, saudara mendengar ada orang hilang di mana-mana, itu berarti tanda rapture, pengangkatan saudara. Dan yang paling mengerikan adalah maut lari meninggalkan mereka. Saya pernah nonton video di mana maut lari meninggalkan mereka. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tayangkan di LCD, tapi jemaat agak protes karena ngeri. Ya, ada seorang dari kelompok geng motor Harley Davidson dari Amerika, badannya gede, tatonan saudara. Dia mengalami kecelakaan, wajahnya itu kayak diparut di aspal. Itu dari mata ke bawah itu hancur growong sampai dalam, sampai ke sini. Tapi orangnya enggak mati. Dibawa ke dokter, ya itu enggak mati, sedang duduk santai, tapi bolong mukanya sampai ke sini. Terus saya melihat lagi ada seseorang, kalau tidak salah di Bolivia, melakukan demo melawan pemerintah. Dan orang itu ditembak pakai senjata. Itu hancur mukanya, ditembak dari samping, berantakan mukanya. Orangnya pun tidak mati loh saudara. Dibawa ke kedokteran itu, masih jalan, tapi sudah kawel-kawel semua di sini. Ya, darahnya ngocor ke bawah. Orangnya enggak mati, maut lari meninggalkan dia. Saya melihat lagi ada seorang anak muda yang sok action. Ada beberapa anak muda action terjun ke kolam renang gitu, kayak bukan kolam renang sih sebetulnya, itu kayak empang begitu ya. Di bawah itu ada cewek-cewek yang nonton saudara. Dia lompat, ada yang lompat jungkir balik, show sama cewek.
Tapi ada juga yang lompat biasa, ternyata waktu lompat itu kepleset atau apa, jadi jatuhnya tidak jauh. Persis jatuhnya di lingir beton, saudara. Bap, begitu. Itu kepala itu terbelah jadi dua. Ya, orangnya pun tidak mati loh saudara. Dibawa ke rumah sakit itu masih tenang saja, masih goyang-goyang, bahkan kepalanya dikincupke, baru dia bisa ngomong. Kalau enggak itu terbelah, buka ini, buka. Itu dijahit ya, ditambal gini, dikincupke. Maut lari meninggalkan dia. Padahal kitab suci menulis bahwa belum pernah ada siksaan yang sehebat itu. Saya dengar ISIS menyiksa orang, itu orang dicongkel matanya saudara. Persis kayak Nazi Jerman waktu membantai orang Yahudi di Auschwitz. Itu orang Yahudi dibelah perutnya, diambil untuk kulitnya perut, diambil untuk kap lampu. Matanya dicongkel, ada dimasukkan ke dalam kamar gas. Itu siksaan-siksaan yang pernah terjadi. Saya bahkan pernah nonton film koboi. Dulu saya senang koboi saudara. Waktu saya kecil kan ada film Django. Itu selalu ngelawannya suku Apache. Ya, orang Indian suku Apache. Itu orang kulit putih kalau ketangkap itu dikubur hidup-hidup, kelihatan kepalanya saja. Dan apa yang terjadi? Kepala ini tidak dilempari batu, enggak. Disiram air gula, saudara. Dan yang muncul itu ribuan semut berdatangan. Digerumut cuma hanya goyang-goyang ini. Akhirnya mati, saudara. Dan semutnya itu bukan semut biasa, semut merah yang besar-besar. Orangnya mati di lubung semut. Itu siksaan yang pernah terjadi. Sementara kitab suci mengatakan ada siksaan yang belum pernah, modelnya seperti apa, nggak usah nonton. Karena yang nonton berarti ketinggalan, saudara. Jadi setialah sampai sekarang. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan janji. Saya berulang kali memberitahu agar kita waspada. Kita belajar sesuatu boleh, tapi kalau sudah menyimpang, menolak darah Yesua, resikonya terlalu besar, saudara. Dan kalau saudara melihat contoh yang lain, yaitu kemah suci. Saudara tahu, kemah suci itu kalau kita pelajari, ada pelajaran khusus namanya tabernakel, itu seluruh ornamen-ornamennya, kemudian kainnya, warna kainnya, hitungan berapa senti, itu semua identitasnya Yesua loh. Cuman kalau ini disampaikan, itu memakan waktu yang sangat lama, saudara. Jadi kalau seperti ini saya memberitahu bahwa konsep darah Yesua itu adalah konsep yang paling menarik. Dan ada hal yang menarik lagi dari konsep darah ini adalah ditemukannya tabut perjanjian di bawah Bukit Golgota. Persis di bawah Yesua disalib. Dan saudara tahu koran-koran di Yerusalem, koran-koran di Israel gempar pada waktu itu. Dengan ditemukannya tabut perjanjian oleh seorang ahli arkeologi yang bernama Ron Wyatt. Ini saya tunjukkan koran-koran yang memuat berita tentang ditemukannya tabut perjanjian. Dan yang paling unik adalah tabut perjanjian itu ketemunya di bawah Yesua disalib dulu. Siapa yang punya ide untuk menaruh tabut itu di bawah salib, di Bukit Golgota? Tidak ada orang Yahudi sepinter apapun yang punya ide untuk naruh di situ. Tidak ada. Saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ada seorang pendeta yang memberitahu bahwa tabut perjanjian itu ada di Ethiopia, ada yang di sana dan di sini, tapi semua tidak bisa dibuktikan. Semua hanya dalam misteri. Tetapi Ron Wyatt, seorang ahli arkeologi, menemukan tabut itu di bawah salib Yesua. Saya tidak menerangkan tentang hal ini, ditemukannya tabut, panjang lebar,
Karena saya sudah mengupload videonya di YouTube. Saudara kalau mau lihat materi itu bisa dilihat di sana. Tetapi hal yang menarik di sini adalah tabut perjanjian atau the Ark of the Covenant yang ditemukan Ron Wyatt. Ternyata di situ penuh dengan percikan-percikan darah, bahkan lelehan-lelehan darah. Pertanyaannya, darah siapa? Dialah darah Yesua, saudara. Kita harus ingat ketika Yesua disalib. Pada waktu Yesua mati terjadi gempa bumi. Dan bukit Golgota itu pecah, retak. Dan darah Yesua yang ngocor itu masuk ke dalam sela-sela retakan bukit Golgota. Sampai netes dan mengenai tabut perjanjian. Konsepnya persis sama dengan konsep Torah. Kenapa bangsa Israel sekarang tidak lagi melakukan ini? Harusnya kan dia konsekuen dong. Kalau dia mau lakukan Torah, ayo bikin bait suci. Lakukan itu terus. Tapi faktanya sekarang tidak. Kenapa? Karena Yesua sudah menjadi penggantinya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang Yahudi sadar bahwa Yesua adalah Mesias? Tidak. Orang Yahudi tetap berkeras hati. Mereka menolak Yesua. Tapi saya malah bersyukur. Kenapa? Kalau sampai orang Yahudi menerima Yesua, berarti nubuatannya Paulus itu palsu. Paulus pernah menubuatkan di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 bahwa karena ketegaran hati dari bangsa Israel, bangsa Yahudi, maka keselamatan dibagikan kepada semua bangsa sampai jumlah dari bangsa-bangsa itu masuk, maka keselamatan kembali ke Israel. Kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita menolak darah Yesua, resikonya terlalu besar, saudara. Saya kemarin sempat memberitahu dengan beberapa teman yang ada, ya, via SMS yang ada di luar kota. Saya beritahu hati-hati, sebab mereka merasa resah dengan munculnya situs-situs dari kelompok Yahudi yang menolak Yesua. Dan karena kita berpikir akarnya Yahudi, sehingga kita terlalu kagum dengan orang Yahudi sampai mengabaikan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Ini mengerikan sekali, saudara. Saya kuatkan teman-teman saya. Saya katakan sekarang ini sedang ada masanya orang menolak Yesua. Orang menolak Yesua itu bermacam-macam. Ada yang karena konflik di Kehilat, orang gak mau lagi datang. Ada juga orang yang karena hutang, kemudian tidak ada orang yang bisa menolong, malah orang dari agama lain yang menolong, maka orang itu jadi pahit hati dan dia menolak Yesua, pindah ke agama lain. Ada orang yang punya masalah yang terlalu besar, merasa Tuhan tidak menolong, maka dia tinggalkan Yesua karena pandangannya tidak tertuju pada Bapa Yahweh. Kalau orang yang tertuju kepada Bapa Yahweh, ketika kita menghadapi yang namanya dalam tanda petik kegagalan, itu bukan gagal. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh tidak mengenal kamus yang namanya gagal. Kenapa, saudara? Karena yang orang lain menyebut gagal, kita menyebutnya Tuhan sedang membelokkan jalan kita untuk meraih kesuksesan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Itu yang terjadi, saudara. Jadi jangan sampai ketika kita mengalami, kok aku ingin seperti ini kok tidak dapat, lalu kita mutung meninggalkan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sedang membelokkan jalan-jalannya untuk meraih kesuksesan dari lebih apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan itu selalu ingin memberi lebih, saudara. Nah, di sini yang luar biasa sangat menarik adalah bahwa hasil penelitian dari Ron Wyatt, seorang ahli arkeologi ini, dia tidak serta-merta menerima, ini tabut beneran. Tidak. Diambil sampel darahnya, kemudian dibawa ke laboratorium di Amerika. Dihitung jumlah kromosomnya, saudara.
Dari sisi ilmu kedokteran, akhirnya ketemu kromosomnya. Dari hasil laboratorium itu mendapatkan hasil yang pertama, darah yang ada di tabut itu adalah darah seorang pria. Kemudian yang kedua, dari hasil perhitungan kromosom adalah darah seorang pria tanpa ayah secara biologis. Dan yang ketiga adalah bukan hasil percampuran bibit spermatozoid dan ovum. Siapakah atau darah siapakah yang ditemukan oleh Ron Wyatt yang ada di atas tabut perjanjian? Tidak lain adalah darah Yesua. Mereka menggunakan peralatan yang canggih. Salah satu di antaranya untuk mengintip dalam dari tabut perjanjian itu dibor. Ya, setelah dibor kemudian dilihat pakai alat yang namanya kolonoskop. Ya, ini yang dipakai untuk operasi orang. Dimasukkan ini pakai bor trinkel dan hasilnya persis seperti yang ditulis dalam kitab suci. Ini adalah peralatan-peralatan lain yang ditemukan di fotokopi, hasilnya hitam putih. Kalau saudara ingin melihat tentang penemuan ini, saudara bisa lihat di YouTube. Itu sangat banyak sekali, itu membuktikan bahwa yang selama ini orang Yahudi mengatakan Yesua bukan Mesias, secara fakta sudah membuktikan dia Mesias. Dan fakta berikutnya adalah seorang rabi yang berumur 108 tahun yang bernama Rabi Kaduri. Seorang yang anti Mesias, ya, Rabi Yitzhak Kaduri itu mengakui di akhir kematiannya, menjelang kematian dia mengakui bahwa Yesua adalah Mesias. Lah kita orang goyim saudara, yang sudah mendapatkan keselamatan, kita diberi perjanjian darah, kita menolak. Pertanyaannya, mau pakai darah siapa kita bisa disempurnakan Tuhan? Tidak ada. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan di sini, hati-hati. Karena di akhir zaman ini seperti yang Yesua nubuatkan, di akhir zaman nanti akan banyak orang yang menolak aku. Itu sudah dinubuatkan. Saya hanya berdoa. Waktu itu saya ngomong dengan teman saya dan teman saya itu mengatakan, ya kita berdoa ya Pak. Jangan sampai yang disebut orang yang menolak aku itu kita. Saya katakan benar. Saya berdoa Tuhan tolong supaya saya jangan termasuk bagian orang yang menolak darah-Mu. Jangan sampai. Dan saya sampaikan ini untuk memperkuat bahwa dari ke-9 tanda perjanjian, ada satu perjanjian yang menarik, yaitu perjanjian darah Yesua. Percayalah melalui darah Yesua, kita pasti diselamatkan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.